Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Belajar Skuy. Pada video kali ini kita akan belajar dan membahas 15 contoh soal tes wawasan kebangsaan pada ujian SKD CPNS. Langsung saja kita masuk ke soal nomor pertama. Bersikap nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, serta menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit merupakan pokok pikiran yang tersirat pada sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Kata kunci dari soal ini adalah pokok pikiran, sehingga materi pada soal kali ini berkaitan dengan butir-butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pada materi tersebut, sila pertama itu erat kaitannya dengan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua berkaitan dengan persamaan derajat hak dan kewajiban asasi, hak dan kewajiban asasi manusia. Tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian, pada sila ketiga itu berkaitan dengan sikap sanggup berkorban untuk kepentingan negara. Kemudian ada rasa cinta tanah air dan bangsa atau nasionalisme. Dan juga mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pada sila keempat itu berkaitan dengan musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat, tidak memaksakan kehendak, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melakukan musyawarah, dan lain-lainnya. Kemudian pada sila kelima berkaitan dengan sikap adil terhadap sesama, adil, kemudian menghormati orang lain, dan juga kerja keras, termasuk juga pada butir-butir sila kelima. Atau untuk materi lebih lengkapnya bisa teman-teman tonton pada video sebelumnya. Jadi berdasarkan 5 sila ini bisa kita kaitkan dengan soal yang berfokus pada sikap nasionalisme dan juga menghilangkan penonjolan kekuatan berdasarkan kekuasaan, keturunan, perbedaan warna kulit. Nah, jawabannya adalah C, sila ketiga, persatuan Indonesia, karena dia berkaitan dengan rasa nasionalisme dan menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada atau Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 2. Berikut ini merupakan lembaga ekstra struktural kecuali, kita tandai lembaga ekstra struktural kecuali A. Bapperjanas, kemudian B. Dewan Ekonomi Nasional, kemudian C. Lembaga Sensor Film, D. Komnas HAM, dan E. KONI. Lembaga ekstrastruktural, sebagaimana yang disebutkan dalam soal ini, merupakan lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu departemen. Bisa berbentuk dewan, badan, lembaga, dan lain-lain. Lembaga ekstrastruktural ini antara lain seperti Bapperjanas, Badan Pertimbangan Jabatan Nasional, kemudian Dewan Ekonomi Nasional, ada juga Lembaga Sensor Film, kemudian Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Badan Pelaksanaan APEC, kemudian Komisi Kepolisian Nasional, dan lain-lain. Sehingga
Komnas HAM bukan bagian dari lembaga ekstrastruktural? Jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Soal nomor 3. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga diadakan pada tanggal A. 18 Agustus 2000, B. 19 September 2000, C. 9 November 2001, D. 11 Desember 2001, dan E. 10 Agustus 2002. Sepanjang sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 ini telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen pertama yaitu dilakukan dalam sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober pada tahun 1999. Kemudian amandemen kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000. Sedangkan amandemen ketiga dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai dengan 9 November tahun 2001. Sedangkan yang keempat, amandemen keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus tahun 2002. Inilah keempat waktu pelaksanaan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga jawaban yang tepat untuk jawaban soal ini adalah C. Dilaksanakan pada tanggal 9 November tahun 2001. Dari tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Soal berikutnya, soal keempat. 5 asas dasar negara Republik Indonesia yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin adalah sebagai berikut, kecuali A. Pri keadilan, B. Pri kemanusiaan, C. Pri kebangsaan, D. Pri kerakyatan, dan E. Kesejahteraan rakyat. 5 asas dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin adalah yang pertama, Pri ketuhanan, kemudian yang kedua, Pri kemanusiaan, yang ketiga, Pri kebangsaan, yang keempat adalah Pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Oke, materi ini juga sudah pernah kita bahas pada video Pancasila yang silakan nanti teman-teman tonton. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang tidak merupakan 5 asas dasar yang diusulkan Muhammad Yamin adalah A. Pri keadilan. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 5. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah A. Kebijakan Menteri, B. Keputusan Presiden, C. Pancasila, D. Undang-Undang Dasar 1945, dan E. Ketetapan MPR. Jawabannya adalah landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, di mana kedudukan Pancasila ini adalah juga sebagai dasar negara dan juga semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Jawabannya adalah C. Pancasila. Soal
Keenam, makna yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini tadi juga sempat kita bahas sedikit tentang Bhinneka Tunggal Ika. A. Dimuarakan pada kesatuan sebagai bangsa yang besar. Kemudian B. Walaupun berbeda dan beragam tetapi tetap satu jua. Kemudian C. Bangsa Indonesia mengakui keanekaragaman sebagai kekayaan. Kemudian D. Ciri kedaerahan tidak boleh ada dalam pergaulan di masyarakat. Dan yang terakhir E. Adanya bermacam-macam suku dan adat istiadat tidak perlu dirisaukan. Nah, jawabannya adalah makna yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda dan beragam tetapi tetap satu jua. Jawabannya adalah bola. Yang ketujuh, yang membentuk peraturan daerah adalah A. Presiden dan DPR. Ini kata kuncinya adalah peraturan daerah ya. Kemudian B. Kepala daerah dan DPD. Kemudian C. Kepala daerah dan DPRD. Kemudian D. DPRD. Dan yang pilihan E. Kepala daerah dan lembaga teknis daerah. Jawabannya adalah peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, atau wali kota. Jawabannya adalah C. Kepala daerah dan DPRD. Soal berikutnya, soal nomor 8. Persamaan harkat dan martabat setiap orang tersirat pada Pancasila. Nah, ini juga sudah kita bahas tadi pada soal sebelumnya. Jawabannya adalah persamaan harkat dan martabat setiap orang, setiap manusia tersirat pada Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau sila kedua ini erat kaitannya dengan HAM, hak dan kewajiban asasi manusia, dan juga berkaitan dengan persamaan atau equality. Soal nomor 9. Pancasila merupakan satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Hal ini merupakan suatu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan, A. Ideologi, B. Politik, C. Ekonomi, D. Hankam, dan E. Sosial budaya. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman bisa membaca referensi dari TAP MPR RI nomor Rumawi 4 /MPR /1978 tentang garis-garis besar haluan negara GBHN. Pada bab kedua bagian E, wawasan Nusantara, di sana dijelaskan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, sebagai satu kesatuan ekonomi, dan sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, sebagaimana pada opsi dalam soal. Untuk lebih gampangnya, teman-teman bisa lihat pada slide berikut ini. Nah, ini dia pada bab 2 bagian E, wawasan Nusantara. Di sini dijelaskan tentang wawasan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, dijabarkan menjadi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kemudian yang kedua sebagai kesatuan sosial dan budaya. Yang ketiga sebagai satu kesatuan ekonomi. Serta yang keempat sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang dibahas di dalam soal tadi itu adalah nomor 1 bagian D ini, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Jawabannya adalah sebagai satu kesatuan politik. Jawabannya bola. Pancasila merupakan satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya sesuai perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Soal berikutnya, soal nomor 10. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang, nah ini menarik, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
Jawabannya A. Kementerian Negara, B. DPD, C. MPR, D. DPR, dan E. Pemerintah daerah. Jawabannya adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah. Sedangkan pasal-pasal lain mengatur tentang MPR diatur di dalam pasal 2, kemudian Kementerian Negara diatur di dalam pasal 17, DPR diatur di dalam pasal 19, dan DPD diatur di dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah E. Soal nomor 11. Kemerdekaan tanpa syarat yang dijanjikan oleh Jepang kepada bangsa Indonesia memunculkan gagasan untuk membentuk suatu badan persiapan kemerdekaan. Ya, badan persiapan kemerdekaan yang dimaksud itu adalah BPUPKI, merupakan suatu badan persiapan kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam bahasa Jepang itu dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Kosokai. Jawabannya adalah D, BPUPKI. Soal nomor 12. Bunyi isi pokok Pasal 31 dari 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pendidikan nasional Indonesia adalah A. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Mana tadi? 20%. Kemudian B. Pemerintah mengusahakan dan menyegerakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Ini dia tentang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini mengikuti pendidikan dasar. Kemudian yang pilihan D, pemerintah memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kemudian pilihan D, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban. Jawabannya adalah D. Bunyi isi pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah pemerintah memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Soal nomor 13. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia antara lain pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. A. Peraturan perundang-undangan tertinggi. B. Sumber dari segala hukum yang berlaku. C. Pernyataan kemerdekaan yang terperinci. D. Pernyataan tentang hak-hak asasi manusia. Dan E. Deklarasi terbentuknya bangsa dan negara. Salah satu makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia adalah sebagai motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah C, pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Soal nomor 14. Nilai-nilai filosofis dan asas-asas dalam Undang-Undang Dasar 1945 bersumber pada A. Kodrat manusia, B. Hukum positif, C. Ajaran agama, D. Adat istiadat, dan E. Pancasila. Jawabannya tentu adalah E. Pancasila. Sumber nilai filosofis dan asas-asas dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pancasila yang merupakan dasar hukum di Indonesia. Dan yang terakhir soal nomor 15. Indonesia menganut sistem bikameral yang artinya A. memiliki dua landasan negara, B. menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen, dan kemudian C. menggunakan sistem parlemen dan kerajaan di daerah, D. menganut sistem pemerintahan presidensial dan semi presidensial, dan E. memiliki sistem dan tujuan yang terarah. Bikameral itu artinya adalah dua kamar legislatif.
Nah, jawabannya adalah Indonesia menggunakan sistem yang agak mendekati sistem 2 kamar bikameral melalui kehadiran Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari DPR dan DPD. Kalaupun sebenarnya dalam prakteknya sistem ini tidak sempurna karena masih terbatasnya peran DPD dalam sistem politik di Indonesia. Jawabannya adalah bola sistem 2 kamar legislatif. Oke, baiklah. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan dislike kalau teman-teman tidak suka. Jangan lupa tinggalkan pesan kalian ataupun pertanyaan ataupun saran untuk video berikutnya di kolom komentar. Dan jangan lupa tentunya subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sekian, terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.